Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 1, kelas D akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek aplikasi pengembangan aplikasi bergerak. Judul dari aplikasi yang kami buat yaitu adalah anti nganggur. Oke, sebelum kami lanjut ke presentasi selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok kita. Saya Raffi Amiruddin dengan NIM L1231113. Selanjutnya ada saya Raffin Fansya Putra dengan NIM L023118. Dan saya Rizky Amalia Nugrahaini dengan NIM L01231123. Baik, untuk yang latar belakang. Jadi di sini untuk latar belakang kita udah ada 4 poin kenapa kita membuat aplikasi ini. Yang pertama, karena tingginya angka pengangguran. Masalah pengangguran di Indonesia khususnya di sektor teknologi informasi yang terus meningkat dengan perkembangan teknologi itu semakin meningkat gitu. Makanya kita membuat aplikasi ini. Lalu poin kedua, di sini ada kesenjangan informasi antara mencari kerja dan perusahaan. Mencari kerja di bidang IT seringkali kesulitan dalam menemukan informasi lowongan yang akurat dan terpercaya dari sebuah perusahaan. Makanya kadang informasinya itu susah gitu kan. Makanya kita buat dalam platform yang terpusat gitu. Lanjut untuk yang masalah ketiga sini kebutuhan perusahaan untuk membangun citra dan menarik mitra. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai etalase digital yang memperkenalkan profil, visi, misi, dan pencapaian sebuah perusahaan. Yang keempat, inefisiensi dalam proses pencarian kerja. Proses pencarian kerja yang ada saat ini itu cukup rumit gitu. Mungkin tidak cukup efisien dan transparan untuk para job seeker-nya. Lanjut. Baik, selanjutnya dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, di sini kami memberikan beberapa solusi. Jadi untuk solusi yang pertama itu platform terpusat untuk publikasi lowongan, di mana kami menciptakan platform terpusat yang memungkinkan perusahaan secara aktif mempublikasikan lowongan kerja yang terstruktur dan informatif. Kemudian memastikan job seeker menerima informasi valid langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua, mengurangi pengangguran di sektor IT. Platform ini menjadi penghubung antara perusahaan dan job seeker, tidak hanya menunggu lamaran, tetapi juga berfungsi sebagai etalase untuk menampilkan talenta. Kemudian solusi kami yang ketiga itu memenuhi kebutuhan branding dan kemitraan perusahaan. Di sini kami mendedikasikan bagian khusus dalam aplikasi untuk menampilkan citra perusahaan secara profesional yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menarik perhatian dari calon karyawan. Kemudian solusi kami yang terakhir itu meningkatkan efisiensi proses pencari kerja. Di sini kami menyediakan alur aplikasi yang jelas dan sederhana, mulai dari melihat daftar lowongan, melihat detail, hingga proses pengiriman lamaran langsung melalui platform. Kemudian berikutnya yaitu fitur dari aplikasi kami, yaitu ada 1, pencarian lowongan pekerjaan, 2, melihat profil perusahaan, yang 3, melamar pekerjaan, 4, mengelola profil, yang kelima, mengunggah CV, dan keenam, notifikasi lowongan. Di sini merupakan tampilan aplikasi kami yang terdiri dari berbagai macam navigasi. Yang pertama dari kiri ada Home, yang merupakan tampilan awal aplikasi. Kemudian di sebelahnya ada portofolio perusahaan. Selanjutnya ada lowongan kerja yang terdiri dari berbagai macam pekerjaan IT. Lalu di pojok kanan ada kontak page untuk menghubungi admin perusahaan. Lalu berikutnya di halaman ini dari kiri ada navigasi About Us tentang aplikasi kami. Kemudian berikutnya di sebelahnya ada tampilan profil dari user yang datanya bisa diedit dan disesuaikan. Lalu di sebelahnya lagi ada detail lowongan yang akan dilamar. Lalu yang terakhir yaitu form yang diisi oleh pelamar pekerjaan. Berikutnya yaitu jenis aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi ini adalah aplikasi Android native yang dibangun menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama. Berikutnya yaitu arsitektur UI yang kami gunakan, yaitu aplikasi ini sepenuhnya dibangun menggunakan Jetpack Compose, yaitu sebuah toolkit modern dari Google untuk membangun UI native. Ya, berikutnya pola arsitektur yang kami gunakan, aplikasi ini mengadopsi pola arsitektur modern Android, yaitu MVVM, yang kepanjangannya yaitu model view model. API level dan kompatibilitas yang kami gunakan yaitu compile SDK-nya 35, target SDK 35, dan minimum SDK Android yaitu 30 dengan Android 11. Baik, untuk yang sekarang adalah penyimpanan data storage. Jadi dalam aplikasi ini kita menggunakan 3 penyimpanan untuk data di database-nya. Ada 3, yang pertama ada penyimpanan lokal. Jadi di sini tuh nyimpannya apa aja sih di penyimpanan lokal, ada token autentifikasi, yaitu adalah token API atau kunci sesi pengguna yang disimpan secara aman menggunakan encrypted shared preference. Lalu yang kedua adalah lowongan kerjaan. Jadi data lowongan kerja disimpan ke dalam database lokal menggunakan room dan step entry lowongan disimpan melalui job DAO.
yang menangani proses insert dan pengambilan data. Lalu yang ketiga adalah form lamaran. Jadi data lamaran kerja yang di-apply oleh si pengguna akan disimpan dalam database lokal menggunakan room juga, room database. Informasi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, pendidikan, dan file CV akan dicatat melalui application DL. Lalu yang kedua adalah penyimpanan server atau backend. Jadi di sini itu penyimpanannya menggunakan penyimpanan di server yang kita gunakan di website Laravel. Di sini yang kita simpan adalah untuk data profil pengguna. Di sini tuh ada apa aja? Yang pertama ada profil pengguna, biodata, seperti kayak nama, kontak, ikasan, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua dari riwayat pendidikan, yaitu untuk menyimpan riwayat pendidikan seorang untuk si job seeker-nya. Lalu yang ketiga ada pengalaman kerja. Jadi di sini akan menyimpan riwayat pengalaman kerja yang sudah dimiliki oleh si job seeker. Lalu yaitu untuk mengupload CV. Gitu. Jadi data CV si job seeker. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah penyimpanan eksternal atau manajemen file. Nah di sini itu yang kita simpan apa sih, yaitu penyimpanan untuk pembunuhan CV. Jadi di dalamnya ada nanti fitur menu yang CV, kita itu bisa mendownload file yang kita upload gitu. Aplikasi memiliki. Kemudian selanjutnya ada navigasi aplikasi. Untuk navigasi aplikasi di sini, komponen yang kami gunakan adalah Jetpack Navigation Component. Nah, di sini Jetpack Navigation Component itu digunakan untuk mengelola alur navigasi antar layar. Kemudian struktur navigasi yang digunakan ini, struktur navigasi disusun di dalam app destination yang mendefinisikan rute-rute atau tujuan dari navigasi. Nah, rute-rute itu nanti akan diimplementasikan dalam navigation.kt. Kemudian aplikasi ini memiliki beberapa menu utama seperti home, lowongan, profile, contact page, dan about us. Kemudian navigasi ke detail lowongan itu disimpan di dalam job detail screen. Nanti job detail screen ini berisi job ID, di mana job ID ini digunakan untuk menampilkan konten lowongan. Kemudian drawer navigasi yang digunakan ini kita menggunakan modal navigation drawer. Modal navigation drawer ini digunakan untuk menyediakan menu navigasi samping yang dapat diakses dari halaman-halaman utama. Selanjutnya untuk keamanan atau security, di sini kami menggunakan penyimpanan token aman, di mana token autentikasi ini diamankan menggunakan encrypted shared preference untuk mencegah akses tidak sah ke sesi pengguna. Kemudian untuk komunikasi dan jaringan, di sini ada 4. Yang pertama itu retrofit yang digunakan untuk komunikasi dengan backend. Yang kedua ada HTTP login interceptor yang digunakan untuk debugging selama pengembangan. Kemudian token autentikasi, jadi setiap permintaan API itu akan menyertakan token di header authorization melalui interceptor di OKHTT client. Kemudian clear text di sini diizinkan menggunakan Jesus clear text traffic, tetapi tidak disarankan untuk produksi, jadi sebaiknya menggunakan HTTPS. Berikutnya yaitu bagian demo aplikasi. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengelola profil. Nah, di profil ini kita menggunakan penyimpanan database menggunakan database di server Laravel. Jadi di sini dengan syarat kalau misalnya kita mau mengakses menu untuk profil, kita tuh harus sudah menjalankan servernya terlebih dahulu secara online. Dan kita juga harus terhubung oleh internet untuk mengakses tersebut. Karena kalau misalnya kita belum menjalankan tidak menggunakan internet atau server mati, jadi kita tidak bisa mengakses untuk mengedit atau mengakses data yang ada di profil tersebut. Nah, contoh di sini nah di sini tuh kita akan mendapatkan token SWS karena di sini kita setting yang pertama kali setelah aplikasi dibuat itu aplikasi akan mengirimkan permintaan ke endpoint API di server Laravel dan dirancang sebagai SWS. Nah, di kode ini di file ini API service itu endpoint API service itu kita akan meng-post API authentication request gitu. Nah, jadi kan setelah tadi permintaan si token request sudah dikirim ke endpoint. Nah, jadi di sini tuh autentifikasi kita tinggal menunggu gitu respon dari si servernya. Nah, server itu nanti bakal menerima permintaan tersebut pada endpoint request dan akan menghasilkan menggenerate token gitu, token untuk akses permission agar si aplikasi ini bisa memiliki data atau bisa mengedit data-data si request ini gitu. Jadi aplikasi kan tadi udah menerima kan, dan aplikasi itu akan menyimpannya di perangkat menggunakan token manager dengan encrypted shared preference selama seperti skenario login, tetapi di sini identitasnya sebagai request yang dikenali oleh server. Atau misalkan tadi kan kita sudah mendapatkan tokennya kan, tokennya telah disimpan, setelah bisa diakses, kita cek di database-nya. Nah ini, jadi di sini kita bisa cek ya, data misalnya di personal access token, di sini tuh dia tuh mengaksesnya atau model ini, nah di sini token ID-nya sudah didapatkan, token request-nya ini, nanti token request ini akan disimpan oleh aplikasi. Nah tadi dari respon kan, nah di user, ini kita bisa, sini masih belum tergenerate. Jadi kita coba aja sekarang untuk yang proses mengelola profilnya. Jadi di menu profil ini ada 4, ada untuk yang mengelola biodata, pengalaman kerja, pendidikan, dan CV. Contoh kita akan melakukan untuk yang pengelolaan biodata. Nah, di sini setelah di load, kita tuh bisa melakukan perubahan profile picture.
nama, email, nomor HP, negara, dan lain-lainnya. Di sini coba kita isi dulu. Contoh untuk yang profile. Nah, profile sudah teredit. Jadi di sini kita mengakses external file di file manager untuk mengakses foto tersebut. Nanti disimpan di database as foto URL. Kita misalkan edit nama. Untuk email sendiri kita acak di sini setting, kita bisa setting. Jadi di sini tuh emailnya email default di acak itu. Contoh nomor HP, negara, provinsi misalkan timur, kota, lahir, kita setting di sini untuk namanya. Atau misal kita kelahiran saya sendiri yang tahun 2005 tanggal 20 Juni. Oke, misalnya yang tersebut yang lagi menjual Soeharjo, saya tidak terlalu mengenal jalan di daerah sini. Soeharjo, nah untuk ini untuk bio kita akan ceritakan diri sendiri. Saya misalkan saya adalah orang yang Lucius. Nah, jadi setelah terisi semua, sini tuh kita akan kita bisa simpan. Nah, contoh kalau misalkan telah tersimpan sini akan muncul pop-up notifikasi biodata berhasil disimpan. Nah, untuk mengeceknya sini di sini kan sudah tersimpan ya untuk yang tadi aplikasi, disesuaikan dengan yang tadi repository atau view model yang disimpan oleh si server. Contoh di sini kita akses untuk reponya. Kita cek nih apakah sudah tersimpan di database. Jadi simpannya di database yang terprofile. Nah, tadi untuk ID-nya di sini ID-nya 8 ya. ID-nya buat usernya. Kita cek misalnya user namanya benar tidak. Nah, yang di ID sini 8. Lanjut yang misalnya di profile ini namanya juga yang Timur, Jakarta, Mel, Soeharjo, saya menuju stok juga tersimpan. Oke, untuk yang profile telah tersimpan di database berarti berhasil untuk menyimpannya. Lanjut, untuk menu selanjutnya di sini kita bisa cek ya. Di sini juga ada berubah dengan namanya juga sesuai dengan data username, username ID dan juga profile URL. Untuk pengalaman kerja di sini kita bisa tambahkan juga untuk pengalaman kerja kita. Misalkan contoh, untuk pengalaman kerja saya sudah bekerja sebagai software engineer di perusahaan misalkan tadi kita kerja teknologi di Jaya contoh. Nah, negaranya di Indonesia atau kotanya ada di Jakarta. Nah, di sini kita bisa kasih informasi untuk yang tanggal mulai sama tanggal berakhir kita bekerja. Contoh misalnya saya bekerja dari tahun 2019 dan Juli contohnya ini sebagai perumpamaan. Oke, 1 Juli sekitar tapi sekitar 7 bulan doang. Atau di sini kita bisa terapkan juga sini kalau misalnya kita masih keadaannya bekerja gitu. Atau deskripsinya saya bekerja di bagian support IT. Contoh seperti itu kita simpan dan kita cek. Oke, untuk yang banner kartu di sini telah tersimpan untuk yang tadi. Jadi di sini juga di sini tuh kita juga bisa edit untuk yang tadi. Nah, data lamarannya sini juga bisa kita edit. Atau enggak kita bisa hapus juga untuk misalnya kita hapus dan sini setelah terhapus gitu. Dan juga ini untuk yang gambar pendidikan juga sama, kita bisa menambahkan ternyata riwayat pendidikan kita, dan juga di sini kita bisa upload CV kita juga. Contoh misalkan di sini kita upload CV dan di sini yaitu akan mengakses yang tadi di sini apa namanya di file manager kita. Contoh di sini kita yang tersimpan di sini misalnya folder PDF, karena di sini tuh formatnya itu PDF doc atau download. Ya, di sini tetap simpan kita juga bisa mendownloadnya atau juga menghapusnya. Mungkin sekian untuk yang penjelasan demonstrasi untuk yang betul mengolah profil tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi dari aplikasi anti nganggur. Untuk demo aplikasi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melamar pekerjaan yang ada di aplikasi anti nganggur gitu. Jadi misal saya merupakan seorang job seeker, nah saya ingin mendaftarkan lamaran pekerjaan yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk melamar pekerjaan di sini kita dapat langsung saja menuju ke laman lowongan. Jadi untuk mengakses laman lowongan di sini dapat menekan button lihat lowongan yang ada di sini, atau bisa juga memencet button yang ada di sini, atau juga laman lowongan bisa diakses melalui sidebar yang ada di sini. Jadi untuk menuju ke laman lowongan kita langsung saja menuju dan memencet button lihat lowongan. Nah, di sini untuk laman lowongannya terdapat berbagai macam lowongan yang tersedia di aplikasi anti nganggur. Nah, untuk sebelum melamar pekerjaan, pelamar juga bisa melihat detail dari lowongan yang tersedia. Jadi misalkan saya ingin mencoba melamar di network administrator. Nah, di sini saya dapat melihat detailnya. Nah, nanti di sini tersedia detail lowongan dari network administrator. Nah, untuk melamarnya sendiri kita dapat melalui button lamar sekarang yang ada di sini, atau langsung lamar yang ada di sini juga bisa. Jadi langsung saja kita masuk ke profil lamar, ke halaman lamar. Jadi di sini terdapat form lamar yang bisa diisikan oleh job seeker. Jadi langsung saja diisikan nama, nomor, email, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini lamar formnya udah terisi semua. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita dapat mengklik button lamar yang ada di sini, dan kemudian nanti otomatis lamaran berhasil disimpan ke dalam database.
Nah, untuk mengecek apakah si lamaran tadi sudah terkirim, nah itu langsung saja karena saya menggunakan local database, langsung saja bisa dicek di sini. Ini berada di Jabber database, nah itu ada di folder applications. Nah, di sini ini untuk form lamaran yang baru saja saya isikan. Jadi, lamaran tadi berhasil tersimpan di dalam database lokal yang tersedia. Gitu. Jadi, mungkin sekian untuk demo aplikasi untuk melamar pekerjaan. Terima kasih. Pada saat demo, terdapat tantangan yang kami temui. Yang pertama yaitu komunikasi dan koordinasi tim. Dalam proyek tim, setiap anggota perlu menjaga konsistensi kode, pembagian yang jelas, dan komunikasi yang efektif. Ulang. Pada saat demo, kita dapat menemui... Pada saat melakukan demo, kita menemui beberapa macam tantangan. Yang pertama yaitu komunikasi dan koordinasi tim. Dalam proyek tim, setiap anggota perlu menjaga konsistensi kode, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi efektif karena sangat penting untuk menghindari konflik merge dan untuk mempercepat pengembangan. Yang kedua yaitu manajemen state di Jetpack Compose. Pada Jetpack Compose perlu menjaga konsistensi kode ataupun tugas dalam komunikasi karena pengelolaan stage yang kompleks sering menimbulkan konflik atau miskomunikasi antar developer, terutama saat fitur saling terkait sehingga bisa memperlambat pengembangan secara signifikan. Yang ketiga yaitu ketergantungan penuh pada backend API. Aplikasi ini berfungsi sebagai klien yang sepenuhnya bergantung pada API, yang artinya setiap masalah di backend, baik itu downtime ataupun perubahan API, akan langsung berdampak ke fungsi aplikasi, sehingga koordinasi tim mobile dan backend sangatlah krusial. Yang keempat, error handling dan pengalaman pengguna UX saat offline. Fungsi utama aplikasi ini yaitu memerlukan koneksi yang aktif, sehingga dalam hal ini aplikasi memiliki tantangan bagaimana aplikasi harus bersikap saat koneksi terputus, yaitu dengan menampilkan error yang ramah pengguna agar tetap memberi pengalaman yang baik pada pengguna. Selanjutnya ada opportunity. Jadi peluang yang kami gunakan di sini, kita menggunakan yang pertama fitur notifikasi real time. Kami mengimplementasikan push notification untuk memberitahu pengguna secara proaktif. Ini akan meningkatkan engagement pengguna secara drastis. Jadi contohnya di sini notifikasi saat ada lowongan baru itu yang berdasarkan profil atau preferensi dari pengguna, nanti akan muncul lowongan baru gitu. Terus notifikasi terkait status lamaran kerja seperti nanti statusnya bisa terlihat. Jadi itu nanti sudah dilihat, diproses, diterima atau ditolak. Kemudian yang kedua ada pencarian lanjutan dan sistem rekomendasi. Di sini meningkatkan fungsionalitas pencarian lowongan yang saat ini masih dasar. Contohnya di sini kami membuat filter pencarian lanjutan berdasarkan lokasi, rentang gaji, jenis pekerjaan. Juga sistem rekomendasi dari riwayat pencarian atau data profil pengguna. Kemudian yang ketiga ada dukungan mode offline untuk mengatasi salah satu tantangan utama yaitu ketergantungan pada koneksi internet dengan menyimpan sebagian data di perangkat. Contoh untuk data profil bisa disimpan di cache sehingga halaman profil itu bisa dimuat lebih cepat dan tetap bisa dilihat saat offline. Kemudian yang terakhir, integrasi peta untuk lokasi perusahaan. Jadi di sini untuk memberi informasi yang lebih kaya secara visual, kita menggunakan integrasi peta untuk lokasi perusahaan. Jadi contohnya di sini kita mengintegrasikan Google Maps SDK untuk menampilkan peta lokasi kantor yang dapat membantu pelamar agar bisa memperkirakan jarak dan transportasi. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.